Umur tidak bersalah, dan pihaknya mempertanyakan dua saksi, yaitu atas nama Aep dan Dede, yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Si Aep dan si Dede yang menjelaskan secara rinci dalam BAP, menjelaskan secara rinci, nih ciri pelakunya begini, sisiran rambutnya begini, tingginya sekian, itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal keduanya merupakan saksi kunci yang mengetahui detail kejadian. Bahkan, konon mereka mengetahui semua para pelakunya. Untuk itu, pihaknya yakin bahwa kliennya Saka Tatal tidak bersalah dan akan divonis bebas. Johan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali kita bahas kasus Eki dan Vina sampai akhir ini ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat mulai itu media sosial, YouTube, media berita. Nah, ini hal yang mencengangkan menurut saya. Jadi saya menemukan kurang lebih nih 23 kejanggalan dari kasus Eki dan Vina. Wow. Nah, gimana? Ayo kita bahas. Mungkin nanti teman-teman punya tambahan dari 23 ini, mungkin silakan komentar di kolom komentar ya. Oke. Nah, yang pertama, kita mulai awal. Dari penangkapan tersangka yang janggal. Nah, ini pertamanya penangkapan tersangka. Kalau kita lihat dari proses penangkapan awal, itu hanya didasarkan pada keterangan saksi, bahkan hanya berdasarkan keterangan tersangka, yaitu Sudirman. Jadi ini banyak yang berspekulasi, semua tersangka yang ada itu 11 orang tersangka yang ada, yang menjadi terpidana 8 orang saat ini, itu semua berdasarkan dari hayalan dari Sudirman dan keterangan Aep. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat, kita cari di Facebook ya, dengan pencarian terjadinya kecelakaan atau kasus Eki Vina di 2016, kita kan bisa filter di Facebook ya. Ini peran media untuk menggiring opini sehingga masyarakat publik waktu itu menjadi marah, ini sangat masif. Jadi ada ratusan, bahkan ini lucu nih, entah ini diedit, tapi teman-teman silahkan cari nanti. Ada postingan itu tanggalnya aneh, 27 Agustus itu ada, yang berisi kronologi lengkap, termasuk ke tersangkanya, termasuk orang-orangnya, perannya masing-masing terlihat. Bisa dibilang, kalau saya berpendapat ini, apakah ada buzzer yang berupaya menggiring opini publik? Nah, itu dia. Oke, itu yang kedua. Kemudian ketiga, mari kita lihat motifnya. Motif dari kejadian penghilangan nyawa yang dilakukan oleh tersangka itu dalam BAP, dalam persidangan itu dikatakan karena geng motor kan, Moonraker dengan ektisi gengnya almarhum Eki. Sedangkan kalau kita cari riwayat, seharusnya kalau memang ada sebuah kemarahan yang begitu besar, minimal sebelumnya ada sebuah peristiwa besar yang membuat Moonraker begitu marah dengan ektisi. Ini tidak pernah dijelaskan apa sebenarnya motif dari penghilangan nyawa ini. Apakah hanya sekedar marah atau hanya dibilang kecemburuan? Ini nggak nyambung sebenarnya. Kalau dibilang Moonraker, yang jelas ada salah satu tersangka itu justru dia anggota ekstisi gitu. Ini motifnya kacau, antara cemburu apa geng motor. Nah, kemudian ada saksi kunci Aep. Ini saya menemukan video tahun 2016 di mana Bu Titin itu diwawancarai. Aep sebagai saksi kunci, Dede sebagai saksi kunci tidak pernah dihadirkan langsung di persidangan. Dan si Dede yang menjelaskan secara rinci dalam BAP, menjelaskan secara rinci, nih ciri pelakunya begini, sisiran rambutnya begini, tingginya sekian, itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut. Hanya berdasarkan keterangan di bawah sumpah. Nah, ini apa nih?
kenapa saksi kunci yang seharusnya bisa ditanya lebih lanjut apa yang dia lihat tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu kejanggalan. Lanjut. Nah, saya juga menemukan sebuah berita waktu 2016 di mana para terdakwa waktu itu ya, sekarang yang terpidana itu waktu itu terdakwa, mereka tuh semua menolak rekonstruksi karena mereka merasa tidak pernah melakukan tindakan ini, tidak pernah melakukan tindakan kejahatan atau penghilangan nyawa ini. Nah, ini bukti sebenarnya kenapa hakim tidak pernah mempertimbangkan ini. Ini yang menjadi aneh sebenarnya. Nah, ini yang lucunya lagi. Ini sebagai kasus penghilangan nyawa secara berencana. Saya tidak bisa bilang itu nanti biar tidak diblok oleh YouTube. Berdasarkan pasal 340 KUHP ada berencana. Tapi nyatanya terdakwa ada yang saling tidak kenal. Ini mengapa, Tom? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Bahkan ahli hukum pun membahas sudah ini. Ini jelas-jelas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam dalam BAP itu perencanaan ini dilakukan melalui SMS. Saya coba mencari bukti SMS. Seharusnya kalau kita bilang bahasa sekarang scientific investigation gitu. Ini sebenarnya bukti kuat. Tapi saya tidak pernah melihat bukti SMS itu dihadirkan atau ditunjukkan. Ini loh SMS-nya gitu. Itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Nah, seperti saya bilang tadi, hakim tidak pernah mempertimbangkan keberatan kalau lihat dari hasil putusan, karena kita kan sebagai masyarakat umum walaupun ini sidangnya tertutup, proses sidangnya tertutup, tapi putusannya kan terbuka. Jadi berdasarkan hasil putusan yang saya dapat akses dari situsnya Mahkamah Agung, itu jelas tuh setiap ada saksi yang menerangkan di bawahnya pasti ada tanggapan terdakwa. Di situ sebenarnya sudah terlihat keberatan dengan saksi dan menyatakan itu tidak benar. Tapi ini tidak pernah menjadi sebuah pertimbangan hakim. Kenapa? Why gitu loh. Seakan-akan ya tidak ada gitu loh. Oke. Nah, kemudian ada Saka Tatal. Saka Tatal ini kita ketahui dia anak di bawah umur. Dia umurnya 15 tahun kurang. Ini Bu Titin juga sudah menyampaikan pada 2016 dia tidak pernah didampingi penasihat hukum, bahkan orang tuanya tidak diperkenankan menjenguk. Ini aneh ini, kenapa? Ini bahkan waktu itu ada laporan ke Komnas HAM, dan Komnas HAM itu ya baru tahun 2024 ini yang muncul, bahkan ya memberikan keterangan yang menurut saya itu sangat terlambat lah gitu Komnas HAM. Terus gimana dong negara sebagai melalui Komnas HAM untuk melindungi hak asasi manusia ini, bahkan baru dikonfirmasi ada 3 pelanggaran hak asasi yang dimunculkan gitu. Gimana posisi negara sebagai pelindung hak? Oke, lanjut. Kita mungkin kalian pun mungkin sudah tahu bukti visum. Ini bukti visumnya janggal sobat. Di bukti visum itu tidak pernah ada keterangan yang menerangkan karena luka benda tajam. Tapi dalam kronologi itu ada penusukan dan segala macam. Dan barang bukti yang dimunculkan juga janggal, Tom. Tidak nyambung. Ditusuk pakai bambu. Dimananya? Mana bukti visum yang menunjukkan kalau itu bekas tusukan bambu atau senjata tajam seperti samurai? Sedangkan yang dimunculkan kan bukan samurai, malah mandau yang jadi barang buktinya. Ini benar-benar fatal sebenarnya. Jadi saksi bukti visum itu nggak ada nyambung pokoknya.
Nah, lanjut. Oke, di situ juga ada dijelaskan bukti sperma kan, tapi ini nggak pernah lengkap. Siapa yang punya sperma? Apakah 8 tersangka? Terus mana proses pembuktian lebih lanjut? Ini saya nggak paham nih, kenapa hakim bisa menyatakan 8 tersangka, sedangkan bukti sperma ini tidak pernah dijelaskan lebih lanjut. Siapa pemiliknya? Yakin yang 8 tersangka? Karena nggak ada bukti saintifik yang bisa membuktikan kalau memang sperma itu milik dari 8 tersangka atau 11 tersangka yang dinyatakan secara bersama-sama melakukan perbuatan asusilanya itu. Nah, kita lanjut ke di 2024. Seperti kita ketahui dari 11 tersangka waktu itu, 11 tersangka waktu itu, 3 yang di DPO kan, hanya 8 yang bisa tertangkap. Nah, DPO ini kenapa selama 8 tahun itu nggak pernah ditangkap, dan baru ditangkap setelah muncul film yang viral, Vina Sebelum 7 Hari. Di situ baru muncul DPO-nya, baru dikejar mulai gitu, dan akhirnya menangkap Peggy. Dan di pra-peradilan ternyata Peggy lolos karena dianggap proses penangkapan di luar prosedur. Dan ada lagi kejanggalan dari 3 DPO yang 2-nya dinyatakan hangus dan tidak ada. Bahkan itu polisi yang menyebutkan, padahal ini kan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ada 3 DPO, Peggy, Andi, dan Dani. Yang ditangkap hanya Peggy. Dani dan Andi katanya DPO nggak jelas. Ini lucu nih, benar-benar lucu gitu. Nah, ada lagi ini keterangan awalnya kan berdasarkan keterangan tersangka. Nah, di 2024 itu semua tersangka yang menjadi saksi, artinya dari masing-masing tersangka itu kan menjadi saksi tersangka 1, kemudian saksi tersangka lain, itu semua menarik keterangan, termasuk yang saya pertama bilang itu Sudirman menarik semua keterangan, dan bahkan dia mengaku bahwa dia terpaksa memberikan data nama-nama itu karena diancam. Apa ini, Tom? Gimana nih proses hukum yang ada di Indonesia? Sebetulnya silakan komentar di kolom komentar. Mari kita dukung proses penegakan hukum di Indonesia biar benar-benar kebenaran itu diungkap gitu loh. Ini terlalu banyak kejanggalan di kasus Eki Vina. Nah, kemudian ada saksi kunci Dede yang saya bilang pada persidangan 2016 itu tidak pernah dimunculkan, dan di 2024 dia muncul dan keterangannya pun menggemparkan. Dede menarik semua keterangannya dan dia mengatakan semua keterangan yang dia sampaikan melalui keterangan di bawah sumpah yang dihadirkan di persidangan waktu itu adalah bohong. Wow, ada apa ini? Dan bahkan dia pun berani untuk dipidana karena sudah memberikan keterangan palsu waktu 2016. Terima kasih Dede, kamu sudah jujur dan kamu bisa bersaksi di pengadilan pada waktu kasus PK. Ya walaupun baru sekarang, mungkin sekarang terketuk hatinya, ternyata kesaksian Dede 2016 membuat 8 orang ini terpidana, bahkan 7 orangnya tuh terpidana seumur hidup. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi. Kemudian ada bukti transkrip HP-nya Vina. Nah, ini kan sudah ada ditemukan di berkas oleh salah satu pengacara dari 8 terpidana ini. Itu ada di berkas, Tom. Tapi dalam persidangan ini seakan-akan nggak pernah muncul. Nggak pernah dijadikan pertimbangan hakim. Why? Kenapa gitu? Ini kan bukti saintifik, bukti yang tidak terbantahkan harusnya, yang bisa mengcounter
menjawab apakah tuduhan atau apakah kronologi itu sesuai, karena di bukti saintifik berupa transkrip SMS HP-nya Pina yang ada di 2016 ini bisa menjawab kesesuaian waktu, karena di kronologi itu dibilang di jam 9.15 malam sudah terjadi kejar-kejaran, sedangkan apa bukti mendukung jam itu kan nggak ada secara scientific nih, scientific investigation yang sekarang banyak diungkap di persidangan. Ini tidak ada sama sekali, tidak pernah dimunculkan. Dan yang mengejutkan lagi, ada Widi dan Mega sebagai saksi. Ini saksi orang yang ber-SMS sebelum almarhum Pina meninggal. Orang yang paling terakhir berkomunikasi. Bahkan ada HP-nya yang masih berupa tablet, dan ini diekstrak oleh ahli Richmond. Dan hasilnya mengejutkan, luar biasa. Bukti transkrip HP Pina dicocokkan dan bukti transkrip HP-nya Widi dan Mega ini 99% cocok. Hanya beberapa kata, entah ini dihilangkan atau apa, ini sebuah tanda tanya besar yang pasti. Ada kata MNM, rame ektisi. Nah, ini pun dijelaskan di waktu persidangan apa itu MNM. Mega menjawab minum. Kemudian rame ektisi itu adalah kelompok geng motornya Eki. Kemudian minum tuh minum apa juga dijelaskan, karena berdasarkan keterangan Mega dan Widi, mohon maaf pada almarhum, jadi waktu itu Pina memang mempunyai kebiasaan minum alkohol bersama Mega dan Widi. Oke, terima kasih Mega dan Widi. Nah, ini juga sebagai kejanggalan, kenapa Mega dan Widi ini tidak pernah muncul di 2016. Ini sebuah pertanyaan, kok baru muncul gitu ya. Menurut keterangan dari Mega dan Widi, mereka tidak pernah dipanggil dan mereka juga tidak tahu, karena kan proses persidangannya tertutup, gak ada yang tahu. Ya tiba-tiba aja terpidana kemudian terbukti seperti itu kejadian. Jadi dia tidak pernah dipanggil di persidangan untuk memberikan kesaksian. Ini memang aneh bin ajaib, Ton. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, ternyata peristiwa kecelakaan itu ada yang menyaksikan. Ada Adi, ada lagi minimal lah, kalau saya perhatikan itu ada 4 saksi yang dihadirkan di persidangan PK ini yang menyaksikan kejadian langsung, detik-detik Eki dan Pina ini kecelakaan di flyover. Dan keterangannya tuh sangat realistis gitu ya, sangat sesuai dengan logika bagaimana Adi kemudian ketemu, ini nyambung antara saksi 1, 2, 3, 4 ini nyambung. Jadi ya susah lah kita kalau mau membantah saksi-saksi ini. Nah, selain itu teman-teman Eki, teman-teman yang nyata-nyata memang teman-teman Eki ini dihadirkan di persidangan itu 3 orang, bahkan teman dekatnya Eki. Yang pemilik helm yang dibawa Eki itu dihadirkan. Teman dekat yang detik-detik terakhir diajak sama Eki juga dihadirkan. Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan 2016. Di situ jelas bagaimana penyebab awal dari peristiwa itu. Karena di situ diungkap oleh teman-teman Eki bahwa almarhum Eki juga suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, termasuk alkohol. Dan di jam-jam terakhir krusial itu sekitar jam 21.30 Eki pulang setelah mengkonsumsi narkoba dan dalam dosis yang mengerikan lah. Dan ini
sangat mungkin terjadinya suatu peristiwa kecelakaan. Gimana tuh? Silahkan berkomentar di kolom komentar kalau ada yang kurang. Ini ada masih lagi 2 ton. 2. Ini terakhir. Yang 2 ini analisa. Analisa terkait TKP. Seperti kita ketahui, bapaknya Eki itu tugasnya di Polsek Cirebon, Kabupaten Cirebon gitu. Nah, sedangkan TKP terjadinya laka lantas yang sebelumnya dibilang sebagai suatu kasus penghilangan nyawa, itu posisinya secara lokasi adalah wilayah Cirebon Kota. Nah, kemudian ada TKP. TKP kejadiannya itu di belakang showroom di depan SMP 11 Cirebon. Nah, ini secara wilayah hukum itu adalah wilayah dari tempat kerjanya Pak Rudiana. Nah, di sini ada analisa sehingga seakan-akan ini digiring agar peristiwa kejadiannya memang wilayah hukumnya Bapak Rudiana. Ada apa ini? Apakah sengaja dimunculkan TKP ini sehingga penyidik waktu itu yang jelas-jelas adalah bukan orang yang polisi yang berwenang seharusnya, itu menjadi berwenang karena ada TKP ini. Ya, silakan penonton berkomentar terkait ini. Ini analisa bukan saya. Analisa ahli hukum itu salah satu dari pengacara terpidana yang membuat analisa ini. Itu analisa yang pertama. Dan kemudian ada analisa lagi terkait adanya suatu tindak kekerasan seksual. Sidang waktu itu adalah sidang tertutup. Nah, kemudian sidang tertutup tuh analisanya penyebabnya bisa dilakukan sidang tertutup adalah pertama karena ya jelas di bawah umur, sakatatal oke, tertutup. Tapi bagaimana dengan 7 terpidana? Dengan memasukkan tindakan asusila, maka sidang bisa dilakukan tertutup. Nah, why? Kenapa harus tertutup? Nah, ini sebenarnya ini analisa sebenarnya. Jadi kenapa harus tertutup dan bagaimana caranya biar bisa tertutup? Kenapa tertutup? Ya, dengan sidang yang tertutup, jadi kemungkinan ada intervensi dari publik yang mungkin semua logika bisa dibantah karena tidak ada kesesuaian kronologi dan lain hal, itu dapat diminimalisir karena sidangnya tertutup. Hanya ada terdakwa, hakim, jaksa. Nah, dimunculkanlah tindakan asusila ini sehingga sidang bisa menjadi sidang tertutup. Nah, itu analisa sebenarnya. Kalau mungkin sebenarnya punya pendapat berbeda, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak lagi analisa lain mungkin sebenarnya tidak tahu, termasuk baik ini menjadi sebuah kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan ini bisa berubah menjadi kasus penghilangan nyawa, mulai dari peran saksi kunci Aib yang mempunyai riwayat dendam sebelumnya, di mana dia pernah digerebek oleh warga setempat, dan beberapa dari terpidana ini termasuk orang yang ikut menggerebek Aib, dan Aib mempunyai suatu dendam pribadi. Kemudian
ada analisa terkait posisi Pak Rudiana waktu itu sebagai kasat narkoba. Dan jika ini terkuak ke publik, anaknya almarhum Eki itu dinyatakan meninggal sebelum terjadi kecelakaan setelah mengkonsumsi narkoba, tentunya ini akan mencoreng harga diri Rudiana sebagai seorang kasat narkoba. Nah, itulah fakta-fakta yang saya temukan dari berbagai media sosial, media berita online, kan YouTube. Nah, mari kita diskusi apa yang sebenarnya terjadi, dan mudah-mudahan sekarang proses MA untuk mengambil sebuah keputusan benar-benar memunculkan sebuah keputusan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Begitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.